tetanggaan. Iya benar. Oke, dan ngomong-ngomong, Bapak kemari dalam rangka apa Pak? Khususnya di Penyambungan ini gitu Pak? Iya, jadi ini adalah salah satu kunjungan nasional saya. Oh iya. Bukan saja di Penyambungan dalam hal ini Madinah, tetapi juga besok kami akan melakukan perjalanan di Kota Padang Sidempuan, lalu juga berkunjung ke Tapanuli Selatan, dan berikutnya kami akan terbang lagi ke Lombok. Kemudian kami akan melakukan sosialisasi juga di NTB, NTT dan seterusnya. Jadi hari ini saya bersama-sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara bekerja sama dengan Yayasan Namira. Namira. Tadi kami di sana ada diskusi. Tadi baru selesai kita sosialisasi juga lewat seminar. Jadi kunjungan saya adalah karena saya patut untuk melakukan sosialisasi perlindungan anak karena Indonesia saat ini berada pada posisi darurat kejahatan seksual. Penyambungan dalam hal ini Kabupaten Madinah justru banyak juga kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Tadi saya mendengar dari Polres Madinah menyatakan bahwa dari 60 kasus pelanggaran terhadap anak di 2015, di mana ada sekitar 52% itu adalah kejahatan seksual. Padahal kita tahu bahwa Kabupaten Madinah ini, Mandailing Natal ini adalah identik dengan kota atau kabupaten yang sangat religius gitu ya. Tetapi ternyata di sini menyimpan predator-predator kejahatan seksual, di mana data itu tadi dilansir oleh Polres Madinah. Saya kira ini menjadi peringatan. Itulah kehadiran saya bagaimana mengajak peran serta masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Iya, benar sekali Bapak. Dan memutus mata rantai dalam kekerasan anak ini sebenarnya Pak, apa sih kendala-kendala ataupun sebenarnya sebelum memutus rantai kekerasan terhadap anak-anak, kan Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak ini apa saja Pak yang diberikan hak-hak anak-anak Indonesia sebenarnya Pak, sehingga itu harus ada gitu? Ya, jadi ada sebenarnya 31 hak anak yang diatur di dalam Konvensi PBB tentang hak anak, di mana Indonesia sudah meratifikasi konvensi itu yang terikat secara politis dan yuridis sejak tahun 90, dan juga diharmonisasi juga dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014, di mana setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Misalnya saya ingin sampaikan kepada masyarakat Mandailing Natal khususnya di Penyambungan ini, paling tidak ada 10 hak anak yang harus dan patut diketahui oleh anak-anak kita. Kalau saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menyanyikan pasti, itu, Bapak, menyanyikan itu. Bapak. Nah, seperti silakan, ini Pak. misalnya, 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama, kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Itu 10 hak anak yang wajib dimiliki anak-anak, yang tidak terlepas dari diri anak, karena itu merupakan hak yang sangat konstitusional. Saya kira masyarakat Mandailing, khususnya anak-anak di Mandailing Natal ini, patut dia menikmati paling tidak 10 hak anak itu, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ruang publik, di panti-panti asuhan, bahkan di pondok-pondok pesantren yang ada di kota atau di Kabupaten Mandailing Natal. Iya, benar sekali Bapak. Dan sebenarnya yang anak dari usia berapa sih Pak, sampai usia berapa yang masih wajib dilindungi oleh undang-undang khususnya perlindungan anak ini Bapak? Ya, untuk pendengar Start FM ya, khususnya di Penyambungan, ini ada yang disebut dengan definisi anak. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Itu artinya kalau ada anak-anak usianya 17 lewat 8 bulan, belum genap 18 tahun, itu adalah mempunyai hak untuk dilindungi. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak yang mendefinisikan batasan usia itu tidak
mengenal status. Sekalipun usia 17 tahun sudah menikah lalu kemudian punya anak, dia masih terikat di dalam undang-undang perlindungan anak begitu. Iya, Bapak masih dalam perlindungan anak-anak ya. Lalu mereka ini kan udah anak-anak. Dari kita jaminan apa sih yang perlu didapatkan oleh anak-anak, dan seperti apa kekerasan yang dinamakan kekerasan terhadap anak itu, Pak? Apakah kita dengan mencubit anak itu namanya kekerasan gitu, atau kita memarahi anak itu namanya kekerasan gitu, Bapak? Ya, kekerasan itu terdiri dari berbagai bentuk. Pertama adalah kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, ada kekerasan yang sifatnya verbal yang sifatnya psikis dan sebagainya. Lalu kemudian ada bentuk kekerasan lain, itu adalah penelantaran. Nah, kekerasan seksual itu dikenali dengan sodomi, pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan, pelecehan dan sebagainya. Kemudian menunjukkan gambar-gambar pornografi, itu juga adalah kekerasan seksual. Jadi menunjukkan tayangan pornografi sekalipun itu sudah merupakan kekerasan seksual. Apalagi kalau melakukan praktek-praktek pedofilia. Pedofilia adalah melakukan hubungan seksual, orang dewasa melakukan hubungan seksual kepada anak. Itu adalah juga kejahatan seksual. Lalu kemudian juga orang dewasa atau anak-anak, pelaku dan korbannya anak-anak juga melakukan kejahatan seksual dalam bentuk sodomi misalnya, itu juga adalah kejahatan seksual. Itu disebut dengan kejahatan seksual atau kekerasan seksual. Kekerasan fisik itu adalah mencubit, menendang, menyundut api rokok misalnya, atau istilah Betawinya menjedotkan kepala ke tembok misalnya, menendang sampai melukai atap. Itu adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan verbal misalnya, apa misalnya ciri-cirinya? Itu adalah memaki-maki anak, merendahkan martabat anak, menyamakan seperti binatang misalnya. Itu adalah kekerasan yang disebut namanya kekerasan verbal. Nah, kekerasan bentuk lain apa? Itu yang disebut dengan penelantaran. Jadi kalau ada orang tua tidak memberikan makan, tidak memberikan kesempatan belajar, sekolah dan sebagainya, meninggalkan di rumah tanpa perawatan dan sebagainya, itu merupakan penelantaran dan itu juga dikatakan kekerasan dalam rumah tangga. Oh iya, baik, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, seperti kita tahu ya Bapak ya, kekerasan dalam khususnya untuk anak-anak ini sering terjadi tidak hanya dari orang luar atau orang dewasa, itu bahkan sering terjadi dari keluarga terdekatnya sendiri gitu Bapak. Itu kenapa bisa terjadi ya Pak ya kalau di iniin? Iya, jadi dari data yang kita peroleh selama kurun waktu 2010-2014 itu ada sekitar 21.600.000 lebih pelanggaran terhadap anak di Indonesia yang dikumpulkan lewat lembaga perlindungan anak di 33 kota provinsi dan di 179 kabupaten kota. Itu 58%-nya adalah kejahatan seksual. Dalam kurun yang sama, Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mendapatkan laporan pengaduan itu berkisar sekitar 62% adalah kejahatan seksual. Itu parameter pertama mengapa Indonesia darurat kejahatan seksual, karena lebih dari separuh atau lebih dari 11 juta. Lalu kemudian penegakan hukumnya juga sangat lemah. Jadi masih banyak predator-predator itu yang tadi disebutkan bahwa predatornya itu justru datang dari orang terdekat. Siapa orang terdekat itu? Di rumah itu bisa ayah, bisa bapak kandung, bapak tiri, bisa juga adalah kerabat dari keluarga itu, paman, bisa abang juga. Bahkan lingkungan sekolah kan itu bagian dari lingkungan terdekat. Guru bisa itu guru reguler, guru spiritual, penjaga sekolah, pengelola sekolah, itu juga adalah predator dari kejahatan seksual itu. Nah, di ruang publik tempat bermain anak, seperti taman-taman misalnya ada di Mandeling Natal itu, banyak anak-anak juga mengalami korban kekerasan di sana, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Lalu kemudian juga selain di ruang publik tadi, adalah panti-panti asuhan, bahkan di pondok-pondok itu disinyalir juga adalah persemaian dari kekerasan itu. Jadi artinya apa? Pelaku-pelaku kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu adalah orang terdekat. Itu parameter yang kedua. Parameter ketiga mengapa Indonesia darurat kejahatan seksual termasuk Mandailing Natal ini, ya karena sebarannya itu bukan hanya sekedar di kota-kota besar, tetapi juga sampai di desa-desa. Bahwa kekerasan seksual itu bukan dikenali atau kita temukan di kota besar saja, tetapi juga di desa-desa. Itu yang kita sebut parameter yang ketiga
ketiga tentang sebaran masalah. Tetapi penegakan hukumnya juga menjadi kendala yang sangat besar, belum berkeadilan bagi korban. Maka jangan heran kalau Presiden Republik Indonesia beberapa bulan yang lalu mengusulkan ada pemberatan hukuman yang diatur di dalam rencana peraturan pengganti undang-undang, dihukum kebiri lewat suntik kimia bagi para predator. Wow, disuntik kebiri. Ini maksudnya seperti apa nih, Pak? Ya, itu adalah disuntik dengan obatan apa yang disebut anti-androgen. Anti-androgen itu menurut medis adalah mengurangi dorongan seksualitas liar dari predator-predator itu. Jadi bukan memutus atau menghilangkan organ-organ seksualitas. Kalau itu tentu pelanggaran hak asasi karena itu adalah pemberian Tuhan. Tapi paling tidak mengendalikan ya hasrat libido, hasrat seksual yang begitu liar lewat suntik kimia, apa yang dikenal dengan kastrasi. Artinya tidak menghilangkan testis. Ya, tidak menghilangkan tapi itu. Mematikan mengendalikan mengendalikan. Bahkan tidak mematikan tapi mengendalikan supaya mengurangi dorongan seksualitas dan libido dari predator kejahatan seksual itu. Oke, Bapak. Ini menarik sekali ya untuk dibahas ya, Bapak ya, apalagi untuk anak Indonesia. Dan seperti Bapak bilang tadi, dari kejahatan, tingkat kejahatan yang begitu banyak sampai 11 ribuan ya, 20 sekian ribu ya Bapak ya. Dan setengah 52%-nya itu kekerasan, yaitu kekerasan seksual ya Bapak ya. Oke, selain itu Bapak, kendala apa yang paling sering dihadapi Komnas Perlindungan Anak dalam menegakkan ataupun menebarkan hak asasi anak-anak ini, Bapak? Pertama, faktor budaya. Ya, budaya kita seolah-olah melakukan kekerasan itu adalah proses pendidikan dalam keluarga. Bukan, itu pemahaman yang salah. Kalau anak mengalami kekerasan, maka dia jangan harapkan menjadi orang baik. Justru dia akan menjadi pelaku kekerasan. Itulah kita punya moto. Kalau anak dididik dengan kekerasan, maka anak akan belajar tentang kekerasan. Tetapi kalau anak kita ajarkan dengan ajaran kebaikan, ya, damai, dia akan belajar tentang kebaikan dan damai. Dan bahkan dia bisa mencintai, ya, kalau kita ajarkan dengan cinta. Nah, tetapi kalau kita ajarkan dengan kekerasan, maka dia akan belajar dengan kekerasan. Karena dunia anak adalah selain mengimitasi, dia adalah memfotokopi apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia alami dalam kehidupannya. Jadi kalau di rumah orang tua selalu mempertontonkan kekerasan, maka jangan salahkan kalau anak memfotokopi kekerasan itu. Nah, kalau di kota-kota besar itu bisa diimplementasikan dalam bentuk tawuran. Ini dah. Jadi oleh karena itu, kalau anak kita didik dengan cinta kasih, maka dia pasti akan belajar cinta kasih. Nah, tetapi situasi sekarang bukan saja di kota besar, termasuk saya kira di kota Panjabungan ini, di Mandailing, Natal secara keseluruhan, keluarga sudah tidak nyaman bagi anak lagi. Ada ayah tapi tiada, ada ibu tetapi tiada. Itu artinya apa? Pahlawannya itu sudah hilang. Pelindungnya dalam sosok ibu itu juga sudah hilang. Pelukan anak untuk masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan, khususnya anak-anak di Indonesia. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak. Dan sesaat lagi kita ini Pak, ada SMS yang masuk dari sahabat Sat FM. Mereka ingin bertanya langsung kepada Bapak. Ini dia pertanyaannya Pak, dari 08789110 sekian-sekian. Sore Pak. Pak, gimana caranya mendidik anak yang bandel? Kadang-kadang kita keras sama anak karena anaknya bandel, Pak. Itu dia, Pak. Tidak ada anak yang bandel. Anak dilahirkan oleh atas kehendak, bukan kehendak anak, tetapi atas kehendak kedua orang tuanya. Jadi tidak ada anak yang bandel. Jadi kalau ada anak yang bandel, berarti dilahirkan dari pasangan suami istri yang bandel. Yang bandel itu siapa? Bukan anak, tetapi orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kita memahami bahwa anak itu bukan bandel, tetapi yang bandel adalah orang tuanya, maka kita harus introspeksi diri. Itu yang saya katakan tadi. Kalau orang tuanya bandel, maka anaknya akan mencontoh atau memfotokopi orang tuanya yang bandel. Jadi itu yang selalu saya katakan, tidak ada anak nakal, tidak ada anak bandel, tidak ada anak haram.
Iya. Yang haram itu adalah orang tua kandungnya. Iya. Yang bandel itu adalah orang tua kandungnya. Yang nakal itu adalah kedua orang tuanya. Iya. Jadi karena apa? Dasar dan pola pikirnya adalah anak dilahirkan bukan atas kehendak anak itu sendiri. Iya. Aris Merdeka Sirait lahir bukan atas kehendak dirinya, tapi kehendak ayah dan ibu saya. Iya. Jadi kalau saya berperilaku baik, itu berarti saya dilahirkan dari pasangan suami istri yang baik. Yang baik, benar sekali ya Pak. Iya betul, suami istri hebat ya Pak ya. Betul. Iya benar. Jadi Bapak, anak-anak ini kan banyak haknya, dan kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, berarti kita harus mendidik anak-anak itu bukan dengan kekerasan ya Pak ya, dengan cinta gitu, dan kita memberikan hak-hak mereka seperti tadi yang udah Bapak nyanyikan ya Bapak ya. Betul. Iya benar, ada pangan, ada rekreasi, ada makan, dan segala macamnya ya Pak ya. Iya, Bapak, boleh nggak sedikit kami bertanya kepada Bapak? Bisa, silakan. Ya, kesan Bapak dulu, kesan Bapak selama berada di Panjabungan, ya khususnya ya di Mandailing Natal ini, setelah Bapak berapa hari di sini gitu, apa kesan Bapak berada di daerah Panjabungan ini, Pak? Panjabungan sebagai kota santri. Panjabungan dalam hal ini Mandailing Natal sebagai kabupaten yang sangat religius. Hendaknya menjadi kota, menjadi kabupaten yang memulai melakukan tindakan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Kesan saya, Mandailing Natal bisa melakukan itu menjadi kota yang layak bagi anak-anak. Amin. Oleh Ya, karena benar, itu, Pak. dengan kehadiran saya beberapa hari di kota Panjabungan, dalam hal ini dalam arti keseluruhan di kota atau di Kabupaten Mandailing Natal, mari kita ciptakan rumah, mari kita ciptakan sekolah, mari kita ciptakan lingkungan sosial anak, bahkan kota Mandailing Natal atau Kabupaten Mandailing Natal yang layak dan ramah pada anak. Kesan saya itu bisa dilakukan karena saya tahu masyarakat Mandailing Natal sangat ramah dan peduli terhadap masalah anak-anak. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Lalu pesannya sedikit lagi Pak, kepada orang tua khususnya ya Pak yang memiliki anak, kira-kira pesan-pesan apa Pak yang untuk orang tua dalam perlindungan anak ini? Pesan yang sangat-sangat ingin saya sampaikan, berhentilah memberikan kontribusi kepada anak melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan moral saya, berhentilah mempertontonkan kekerasan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ruang publik dan tempat-tempat yang lain, dan harus menetapkan anti kekerasan terhadap anak. Jangan pertontonkan kekerasan kalau anak kita tidak menjadi pelaku kekerasan. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan dan ingin kami dapatkan informasi dari Bapak ya, tapi berhubung waktu kita telah selesai ya Bapak ya, cukup untuk saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Insan Muda sahabat Start FM semuanya. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan. Dengan mudah-mudahan perjalanan roadshow-nya nanti itu lancar. Mari kita putus mata rantai kekerasan terhadap anak di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Mandailing Natal. Iya, benar. Terima kasih. Merdeka Sirait. Iya, itu dia. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Salam Start FM. Saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyampaikan, dengarkanlah radio Start FM 102.6 FM, stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Kita ulang ya, ini salah. Salam Start FM. Saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dengarkanlah radio Start 102,6 FM, stop kekerasan terhadap anak sekarang juga.